dibahas dalam moderasi Islam dalam perspektif hadis, yaitu ada definisi dari moderasi, lalu ada hadis dan terjemah dari moderasi, dan yang terakhir ada prinsip dan karakteristik moderasi. Tentunya nanti akan dijelaskan oleh beberapa yang pertama ada Kak Fatimah, terus ada Kamila, dan yang terakhir Kak Ali. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung kita mulai aja ya pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Fatimah. Pada Kak Fatimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membahas bagaimana definisi dari moderasi Islam. Tetapi sebelum memasuki pembahasan ini, kita juga nanti akan membahas sedikit aja tujuan utama mengapa moderasi Islam ini ditegakkan, lalu kenapa juga kita harus membahas moderasi Islam. Jadi sebenarnya moderasi Islam ini memiliki makna dari berbagai jenis bahasa. Bahasa yang pertama yaitu bahasa Latin, di mana moderasi adalah moderatio, yang berarti moderat. Moderat ini memiliki makna tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Nah, ada juga di dalam bahasa Indonesia, yaitu di dalam KBBI, di mana moderasi ini diartikan dua makna. Makna yang pertama yaitu mengurangi kekerasan, dan yang kedua menghindari ekstrim. Selain dari bahasa Latin, bahasa Indonesia ada juga dari bahasa Arab. Nah, sebenarnya moderasi ini di bahasa Arab lebih dikenal dengan wasat atau wasatia. Wasatia ini memiliki arti pilihan yang terbaik. Nah, jadi dari berbagai definisi dari segi bahasanya, moderasi Islam ini sebenarnya memiliki satu makna jika digarisbesar, yaitu adalah keadilan. Jadi moderasi ini tegak ketika kita bersikap memilih posisi tengah di antara posisi ekstrim. Jadi kita tidak terlalu condong pada satu posisi ekstrim ataupun tidak terlalu condong ke posisi yang lainnya, gitu. Nah, jadi tadi karena definisi udah jelas, yang digarisbesar itu adalah keadilan atau posisi tengah atau jalan tengah. Nah, kita akan membahas tujuan utama kenapa moderasi Islam ini berkaitan dengan toleransi. Sebelum pembahasan ini kan tadi sudah dibahas tentang toleransi ya. Jadi tujuan utamanya adalah meminimalisir sikap berlebihan dalam menentukan keputusan. Jadi karena mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan itu membutuhkan musyawarah. Jadi begini, tujuan utama dari moderasi Islam adalah meminimalisir sikap berlebihan ketika kita hendak mengambil suatu keputusan permasalahan. Jadi misalkan kita hendak memutuskan suatu persoalan gitu, kita membutuhkan adanya musyawarah, ya kan? Musyawarah adalah berdiskusi, Nah, ketika berdiskusi, kita menyatukan banyak kepala, banyak pikiran yang tentu aja nggak sama, tentu berbeda, ya kan? Nah, ketika suatu sikap berlebihan tadi timbul di dalam diskusi kita, berarti permasalahan yang akan kita putuskan, yang kita akan pecahkan itu tidak akan berjalan dengan dua arah gitu. Karena hanya menimbulkan satu kecondongan saja gitu. Jadi nggak ada penengahnya. Itu adalah tujuan utama dari tegaknya moderasi Islam. Nah, lalu kenapa kita harus membahas moderasi Islam? Jadi sebenarnya moderasi Islam ini adalah karakteristik dari ajaran Islam. Kenapa sih moderasi Islam menjadi ciri khas? Karena ajaran Islam ini kebanyakan ternyata mengambil ajarannya itu dengan jalan tengah. Jadi memposisikan di posisi tengah itu. Nah, moderasi Islam ini sebagai ciri khas atau karakteristik Islam. Tetapi moderasi Islam ini juga sebagai solusi atau upaya yang banyak ditimbulkan dari dua permasalahan di ajaran Islam ini,
Yang pertama, gimana dari Islam ini kecenderungan terhadap sebagai kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrim atau ketat dalam memahami konteks keagamaannya. Nah, jadi karena bersikap ekstrim terhadap konteks keagamaannya, jadi menimbulkan sikap memaksa dengan cara-cara yang terlalu memaksa di tengah masyarakat muslim lainnya. Kita paham memang di Indonesia mayoritas adalah masyarakat muslim. Nah, tetapi di tengah-tengah masyarakat muslim juga terdapat berbagai macam pandangan, berbagai macam mazhab yang kita percayai. Jadi kita tidak juga bisa memaksakan keyakinan kita lah yang paling benar di tengah masyarakat muslim lainnya. Gitu. Kita boleh saja merasa eksklusif, tetapi hanya di dalam hati kita. Itu memang kan dibutuhkan kan untuk keimanan kita kan. Karena ya udah keyakinan saya ini yang paling benar gitu. Tapi kita nggak boleh kalau membicarakan itu di depan di halayak ramai gitu. Karena itu nantinya ya akan menimbulkan perpecahan. Nah, moderasi Islam di sini bergerak untuk meminimalisir atau mencegah adanya sikap berlebihan terhadap paham keagamaan yang terlalu ekstrim. Nah, tetapi moderasi Islam ini juga bergerak untuk kecenderungan lain yang juga ekstrim dan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Jadi selain untuk meminimalisir sikap berlebihan, moderasi Islam ini juga kita tidak boleh terlalu tunduk gitu, pada kebudayaan baru, pada peradaban baru yang nantinya malah akan menjuruskan kita pada keimanan kita yang lemah. Kita kan misalkan kita udah banyak melakukan amal walaupun kita tidak tahu misalkan dinilai atau tidaknya itu kan tergantung yang di atas. Tetapi untuk mencegah atau tetap melestarikan keimanan kita tidak boleh terlalu lengah atau kita tidak boleh terlalu longgar dalam hal-hal keagamaan yang sudah kita yakini dalam hati kita. Karena ketika kebudayaan baru atau peradaban baru itu datang, lalu ada yang dampaknya positif, ada juga yang dampaknya negatif. Nah, yang tidak boleh kita terapkan dalam keagamaan kita, dalam kita beragama adalah yang negatif, yang dimana kebudayaan atau peradaban tersebut merusak iman kita. Nah, kita boleh mengambil ataupun menerapkan kebudayaan baru yang datang jika itu memang selaras dengan apa yang telah kita yakini gitu. Jadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu lengah dan tidak juga bersikap berlebihan. Itu intinya adalah seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa moderasi Islam ini adanya setelah toleransi, kenapa saling berkaitan gitu ya? Jadi moderasi ini lebih menjurus kepada tahap-tahap atau langkah-langkah kita untuk menghasilkan sikap kita yang toleransi. Jadi sebelum kita menimbulkan sikap dari dalam diri kita dengan bersikap toleransi, kita mempunyai langkah-langkah di mana step-stepnya untuk mencapai toleransi, yaitu dinamakan dengan moderasi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, akan dilanjut dengan teman-teman pemateri yang lainnya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah dibahas ya definisi dari moderasi, itu kan keadilan jalan tengah gitu, meminimalisir. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu ada hadis dan terjemahan yang berkaitan dengan moderasi Islam yang akan dijelaskan oleh Syekh Ali. Pada kali Oke, ya ini lagi-lagi kita ya.
Ya, oke. Nah, tadi moderasi. Tadi pertama toleransi, terus sekarang moderasi. Nah, coba tadi moderasi itu apa? Apa singkat saja apa moderasi apa? Moderasi? Jalan tengah. Oke. Ada moderasi, ada moderator. Kakak ini tadi jadi moderator. Oke, kalau moderasi mungkin seperti yang dijelaskan jadi moderat ya. Kata asal dari moderasi adalah moderat atau tengah-tengah atau bahasa Arab itu tawasud, wasatqah. Ya, pakai kok. Nah, oke, ini ada hadis dari Imam Bukhari, hadis nomor 5118. Ya mungkin agak kurang besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang bacain ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ja'a thalathatun ruhatin ila buyuti arwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala a'aduhum amma anna fa inni adolli atau coba dulu laila abadan wa qala akhar anna asumu dahra wa la uftiru wa qala akharu ana a'tazilu nasa. Nah, misaat fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladina qultum kada wa kada ama wallahu inni la ahsakum billahi wa atqakum lahu lakinna asumu wa uftiru wa asala wa arfudu wa atazawwaju nasaa. Oke ya, Faman roti ba'an sunnati falaisa minni. Rawal Bukhari fi sahihihi raqmul hadis 5118 kita nikah abah tarbihu fi nikah. Taruh Oke, jadi hadis ini berasal dari Imam Anas bin Malik ya. Ini berada di hadis Sunan Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari. Nomornya dan nomor 5118 ada di bab apa? Ada di bab nikah. At-tarbihu fi nikah. Yang sering diucapkan kalau misalkan orang mau nikah itu apa? Anikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Padahal ini hadis itu cuma potongan ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oke, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu saat ada 3 orang datang menuju. Oke, suatu saat ada 3 orang datang mengunjungi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka bertiga ini bertanya mengenai ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah mereka sendiri. Jadi merasa oh iya berarti ibadah saya kecil. Bagaimana dengan kami? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin beribadah, padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya. Kanjeng Nabi sudah dimaafkan segala dosa-dosanya karena memang itu berdosa. Semua nabi dan rasul tidak memiliki dosa. Tapi masih rela atau masih semangat untuk beribadah. Nah, salah satu dari mereka kemudian berjanji, saya akan selalu sholat sepanjang malam. Yang lain berikan, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Yang lain menifari, saya akan menjauhi dari perempuan, saya tidak akan menikah seumur hidup. Lalu setelah itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendadak datang dan menyaut, kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah saya orang yang paling segar terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepadanya. Maksudnya Nabi itu
Nabi Muhammad tuh datang lalu seperti saya orang yang paling dekat, saya orang yang paling segar kepada Allah dibanding kalian. Tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang lain. Tapi saya puasa di hari tertentu, tapi kadang saya juga nggak berpuasa. Terus saya sholat dan saya juga tidur. Ya saya sholat, tapi saya juga tidur untuk istirahat. Begitupun saya menikahi perempuan. Barang siapa yang menjauhi dari kebiasaan saya seperti ini, maksudnya apa? Kebiasaan-kebiasaan lain atau sunnah-sunnah yang lain, maka ia bukan bagian dari saya. Nah, apa sih? Apa yang kita petik? Apa yang kita bisa ambil? Bahwa ya janganlah kita menjadi orang yang terlalu kanan atau terlalu kiri, orang yang memang memaksakan diri, memaksakan ya seperti hadisnya, memaksakan berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya setiap hari tidak makan dan minum, ya mungkin karena emang ini berpuasa, atau selalu sholat setiap saat dan tidak berhenti cuma berhenti karena nabi atau makan, atau tidak menikahi perempuan karena fokus beribadah. Ya, seperti hadis ini, jangan seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad pun orang yang paling mulia, orang yang tidak memiliki dosa, orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, beliau pun ya berpuasa hanya pada saat yang ditentukan, sholat hanya pada saat yang ditentukan, dan beristirahat juga menikahi orang atau menikahi perempuan. Apa? Moderat, di tengah-tengah, tidak terlalu wah-wah, tidak terlalu ya. Maksudnya tidak terlalu bermewah-mewahan, tidak terlalu rendah juga, tapi di tengah-tengah. Makanya apa ya? Salah satu hadis atau yang sering kita kenal, yang sering kita tahu apa? Makanlah kamu ketika lapar, berhentilah ketika sebelum makanlah kamu sebelum lapar ya, dan berhenti sebelum kenyang. Berarti di tengah-tengah dong, di tengah-tengah. Ya memang tidak baik terlalu berlebihan, tidak baik pula terlalu kurang. Kenapa sih kok tidak boleh? Bukan tidak boleh. Kenapa sih kok tidak dianjurkan untuk beribadah seperti demikian? Halo, ya, dulu ya. Kenapa sih kok tidak dianjurkan untuk beribadah sepanjang waktu, sepanjang masa, ataupun selalu itu beribadah? Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa fitrahnya manusia yang ada di dunia, mereka menjalankan kehidupan di dunia, dan orang-orang maksudnya orang-orang yang memiliki yang punya keyakinan untuk beribadah sepanjang waktu segala macam itu belum tentu memang niatnya tulus karena Allah. Khawatir nanti kalau iman yang belum kuat, keyakinan yang belum kuat, khawatir nanti di pertengahan jalan dia dengan mudahnya digoda oleh setan dan niatnya malah belok. Makanya sepertilah manusia pada umumnya. Dan Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak menyukai atau menghindari dari sunnah-sunnahku, maka dia bukan bagian dari. Paham ya? Jadi kalau misalkan ditanya moderasi beragama itu ini tadi sudah dijelaskan. Terus memang moderasi beragama diajarkan oleh orang Islam. Oh diajarkan, Rasulullah pernah seperti ini, jawab ini. Nah kalau misalkan kalian ini kan hadisnya panjang, terus pengamalnya juga susah, bacanya juga lagi susah. Simpel aja, ingat saja ceritanya bahwa ada 3 orang yang datang kepada kanjeng Nabi, menanyakan amalan kanjeng Nabi, terus ia ingin beramalan seperti apa? Pertama, sholat sepanjang waktu, puasa sepanjang waktu, sholat sepanjang waktu, tidak menikahi perempuan. Lalu ketika itu kanjeng Nabi datang, lalu berkata bahwa sesungguhnya aku lebih dekat dengan Allah dibanding kalian, tetapi aku juga berpuasa ketika ada waktunya dan berbuka ketika waktunya, aku juga sholat juga tidur, aku juga menikahi perempuan. Nah ini hadis, salah satu hadis contoh bahwa Islam itu mengajarkan atau menganjurkan dari moderasi. Makanya betapa pentingnya moderasi beragama, tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri. Itu juga nyambung terhadap tindakan atau perlakuan toleransi kita terhadap yang tidak sadar dari kita. Oke baik, itu aja dari kakak, mungkin kakak lempar lagi ke dalam kamera. Terima kasih. Oke, tadi kan udah dijelasin ya, dan dibacakan hadis dan terjemah yang berkaitan dengan moderasi Islam. Selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kamila yaitu mengenai prinsip dan karakteristik moderasi. Kepada Kamila dipersilakan.
kan semuanya? Oke, sekarang yaitu prinsip dan karakteristik moderasi. Nah, di sini yang pertama ada tawadhu. Nah, tawadhu ini adalah sikap netral berdasarkan prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah bersama baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini juga disebut dengan sikap moderat al-wasitiyah. Nah, dari tawadhu ini berasal dari bahasa Arab yaitu wasofah, yang artinya itu tengah atau tengah-tengah. Nah, dalam konteks agama Islam, tawadhu ini adalah mengacu pada pendekatan yang moderat dan seimbang pada kehidupan sehari-hari serta memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Nah, yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan. Nah, tawazun ini adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan tanpa bias atau bias terhadap sesuatu. Nah, tawazun ini berasal dari bahasa Arab juga yaitu wazn yang artinya berat dan seimbang. Nah, tawazun ini dalam konsep Islam itu adalah keseimbangan atau kesetaraan. Nah, tawazun dalam agama Islam juga mengacu pada prinsip keseimbangan yang dan terdapat dalam aspek kehidupan. Nah, tawazun ini dalam agama Islam juga berhubungan baik itu berhubungan kepada Allah, sesama manusia, dan juga dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada i'tidal, lurus dan tegas. Nah, arti kata i'tidal ini secara bahasa atau harfiah lurus dan teguh, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional atau sesuai dengan porsinya. Nah, i'tidal ini dalam bahasa Arab itu artinya berdiri tegak atau menjaga keseimbangan. Nah, i'tidal dalam agama Islam mengacu pada sikap tengah, adil dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Boleh selanjutnya. Nah, yang keempat ini ada tasamuh. Tasamuh atau toleransi. Nah, tasamuh ini berasal dari bahasa Arab yang berarti samaha ya, atau menerima atau membiarkan, atau juga berarti toleransi. Nah, sedangkan menurut istilah itu tasamuh adalah menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam konteks agama Islam, tasamuh ini mengajarkan umat muslim untuk menghormati dan mengakui akan adanya keberagaman serta mengajarkan sikap toleransi dan pengertian terhadap perbedaan. Nah, yang kelima itu ada aulawiyah, mendahulukan dan diprioritaskan. Nah, aulawiyah ini menempatkan prioritas pada prioritasnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan daripada yang kurang penting. Nah, aulawiyah ini adalah individu yang secara khusus mendekatkan diri kepada Allah, mengajarkan ajaran Islam dengan penuh ketakwaan serta memiliki figur spiritual yang mendalam kepada Allah SWT. Nah, aulawiyah ini dihormati dan diakui oleh umat muslim sebagai figur spiritual yang memberikan teladan dan inspirasi dalam mencapai kedekatan kepada Allah SWT. Nah, selain ini juga ada yang namanya musawah. Nah, musawah itu adalah gerakan global yang berfokus pada kesetaraan gender. Nah, musawah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kesetaraan. Nah, musawah juga bertujuan untuk merefleksikan ajaran Islam dalam menghormati dan mempromosikan kesetaraan gender. Nah, dan juga melawan interpretasi laki-laki yang membatasi peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat muslim. Nah, jadi moderasi
prinsip dan karakteristik moderasi Islam ini muncul untuk sebagai upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dan masyarakat umum yang berfungsi sebagai jembatan dari tradisi yang kaya dan nilai-nilai universal yang dihormati oleh umat manusia. Oleh karena itulah, moderasi Islam memiliki prinsip dan karakteristiknya tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi pembahasan terakhir ya dari kami masalah karakteristik dan inklusif moderasi. Terima kasih kepada seluruh materi yang telah menjelaskan materi tentang moderasi Islam. Nah, selanjutnya mungkin kita untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita buka hanya 2 pertanyaan. Gimana, ada yang mau tanya? Ada. Asik. 2 tadi ya. Kamu sama kami ya. Kamu dulu. Jadi pertanyaan saya, sudah ada konsep toleransi dan moderasi dalam Islam ini juga ada dalil yang akurat. Kemudian mengapa sih masih banyak di lingkungan kita sekarang yang pemahamannya masih berlebihan atau ekstrim, sama seperti soal membaca satu juz atau pasal setiap hari. Itu saya sedikit bingung. Bagaimana ketika kita sedang menjadi moderasi atau seorang penengah, orang yang sedang kita ajak bicara ini egonya lebih tinggi, apakah kita lebih baik diam, takut terbawa emosi atau gimana? Gimana Kak materi kalau langsung jawab? Udah berapa orang? Ya udah. Oke, tadi pertanyaan pertama, kenapa sih masih banyak orang-orang yang berperilaku beragama ekstrim ya? Contoh kasusnya tadi yang kamu tadi 1 rakaat 1 juz, begitu. Oke, kalau misalkan kita lihat dari contoh contoh kasus ya, karena memang setiap kasus itu kadang permasalahannya itu beda-beda dan cara menanggapi itu beda-beda. Kalau dalam masalah satu rakaat 1 juz kita harus lihat dulu. Terkadang ya, kalau saya juga sempat juga coba menghafal Quran, dan memang kata guru saya tempat yang paling bagus atau waktu yang paling bagus untuk menyetor hafalan itu ketika sholat. Betul ya? Nah ini kan harus kita lihat dulu alasan dari mengapa sih si orang ini satu rakaat 1 juz. Nah tapi 1 rakaat 1 juz ini tidak dianjurkan dilakukan ketika kita menjadi imam dan banyak jamaahnya. Kanjeng Nabi aja tidak melakukan seperti itu. Maksudnya itu tidak apa ya? Bukan tidak melakukan, tidak menganjurkan seperti itu. Kenapa? Yang saya tahu ya, koreksi kalau ada yang saya salah. Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat tarawih aja berjamaah tuh kalau nggak 1 atau 2 kali aja. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu sholat tarawih sampai habis itu Al-Quran dibaca. Dan para sahabat itu tidak kuat untuk mengikutinya. Nah itu masih 11 rakaat dan semua maksudnya satu Al-Quran dibaca semua. Nah setelah itu dibaca semua. Nah yang saya tahu juga setelah itu
kanjeng Nabi tidak lagi berjamaah, lalu digantikan oleh para sahabat. Nah, sahabat beristihad tetap si Al-Quran, satu Al-Quran itu dibaca semua, tapi dengan rakaat yang lebih banyak, yaitu dipecah jadi 23 rakaat. Kenapa alasan dipecah menjadi 23 rakaat? Agar bacaannya agar kita lebih banyak istirahatnya, gitu ya kan? Kalau 11 mungkin jadi sedikit istirahatnya, kalau 23 jadi banyak istirahatnya. Oke, tapi itu seringan saja. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara orang yang beragama secara ekstrim, contoh kasusnya bukan seperti itu sebetulnya. Contoh kasus yang lebih tepat untuk orang yang beragama dengan secara ekstrim adalah orang-orang yang sering ngebom, orang-orang yang memang saklek, orang-orang tidak bisa menerima perbedaan, begitu. Perempuan sudah nikah, nggak boleh keluar, masak aja di rumah, wah urus ini segala macam. Nah, ekstrim. Terus apalagi selain bagian dari saya yang sholat di musola ini najis, ada ya? Ya tahu ya cerita itu kalau kita sholat di masjid tertentu terus nanti setelah kita pulang dipel segala macam, ada ya? Itu sebetulnya kasus-kasus contoh kasus yang memang beragama secara ekstrim. Pertanyaannya, mengapa masih bisa? Mengapa masih ada? Yang pertama, karena pemahaman orang yang salah. Kenapa sih salah? Kenapa? Karena mereka tidak belajar moderasi beragama. Mereka tidak belajar tentang bahwa agama itu menganjurkan kita untuk berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri. Gitu ya. Mereka itu saklek, seakan-akan bahwa semuanya harus ikut apa kata saya, harus ikut apa kata golongan saya. Nah, mengapa? Karena pemahaman moderasi beragama ini masih kurang disosialisasikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya bisa mensosialisasikan moderasi beragama ini agar kita semua bisa beragama secara tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri. Karena coba kita lihat, mengerikan juga kalau misalkan ada orang yang terlalu saklek, ya bikin gereja nggak boleh, bikin ibadah tempat lain nggak boleh, ditolak. Ya ini kan melanggar HAM, melanggar undang-undang. Mungkin menurut saya ya, kalau misalkan ada warga atau umat yang mengaku Islam terus melarang pembangunan rumah ibadah orang agama lain, terus kita menolak, kalau menurut saya Nabi Muhammad nangis ya. Nabi Muhammad nangis. Kecuali kalau si orang itu menyerang kita, ini tidak. Kafir itu kan memang ada dua jenis ya. Ada kafir yang memang hidup berdampingan dengan kita, dan itu kita dilarang untuk melawannya, dilarang untuk menyerangnya. Ada juga kafir yang memang menyerang kita. Nah, sebagai bentuk perlindungan kita bisa untuk menyerangnya. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan lagi bahwa kita sebagai penerus di masa yang akan datang, kelompok muda, jangan sampai kita punya pandangan yang terlalu kanan, terlalu kiri. Kita harus beragama secara moderat, kita harus beragama secara tengah-tengah, dan juga melegalkan atau melanggengkan rasa toleransi. Pertanyaan kedua, Bagaimana ketika kita sedang jadi moderasi? orangnya egois ya, orangnya egois. Oke. Kita pertama harus sadar kapasitas kita dan sadar kapasitas dia. Gitu. Kenapa saya bilang sadar kapasitas? Kalau misalkan kapasitas kita lebih bagus daripada dia, ini kita bisa apa ya? Kita bisa istilahnya bisa kita counter atau kita lawan. Lawan berarti bukan dari kekerasan ya. Kita lawan tuh kita tundukkan dia. Jangan sampai pemahaman dia yang ekstrem menyebar luas. Tetapi kalau misalkan kita sadar bahwa pemahaman atau kapasitas kita kecil, maka cukup bersabar dan minimal kita menolak di dalam hati kita, gitu kan? Begitupun dengan hal yang dilakukan atau dianjurkan oleh Islam ketika kita melihat kemungkaran. Kalau misalkan kita mampu untuk mengubahnya menggunakan tangan, maka ubah. Maksudnya itu kekuasaan atau kita. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengubahnya menggunakan tangan, maka ubahlah menggunakan bicara atau pembicaraan, nasihati atau segala macam. Ketika kita tidak bisa merubah sesuatu kejelekan menggunakan pembicaraan atau mulut kita, maka diamlah dan menolak dalam hati.
gitu ya. Jadi kalau kita harus sadar kapasitas kita dulu. Kalau misalkan kapasitas kita bisa untuk menasehatinya, mengkonternya, menundukkan egonya, maka lakukan. Karena kalau pemahaman ekstrim tersebut tersebar luas, ini bahaya. Bisa-bisa hidup kita nggak tenang, bisa-bisa keributan terus. Kasihan juga saudara-saudara kita yang non muslim, yang Kristen, yang Nasrani, yang Buddha, yang Konghucu segala macam. Kalau memang selalu terintimidasi atau begitu pun, kenapa sih kok contoh kasus saya kok orang Islam dulu ya? Memang kata Islam ini mayoritas. Kecuali kalau saya bicara di depan orang-orang Ambon atau Papua, karena memang mayoritas. Kita harus bisa lebih mengalah, gitu ya. Kalau misalkan rumah ibadah kita mah di mana aja ada, di SPBU aja ada, di sekolah aja ada, di kampus ada, di mall ada. Tapi kalau kita lihat kalau vihara, kalau gereja, kalau apa, jarang ya, jarang kan? Ya, satu karena memang kita mayoritas, kedua karena memang kita butuh setiap hari, kalau mereka setiap minggu aja, gitu. Nah ini harus kita pelajari, jangan sampai kita ikut-ikutan kelompok orang yang menolak. Kasihan mereka, kasihan. Saya itu punya pengalaman. Hari Minggu saya lewat, kok macet. Ternyata ada satu bangunan yang tidak ada namanya. Ternyata itu adalah tempat ibadah orang Muslim. Oh, saya merasa bersalah. Kenapa ya? Kok kenapa tidak ada namanya? Kok kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Sebegitu susahnya kah mereka mendapatkan haknya mereka sebagai warga negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia menjalankan agama. Sebegitu susahnya kah mereka? Ya, jangan ya. Oke, mungkin begitu aja dari kakak. Terima kasih. Lempar lagi kepada. Siapa yang tanya? Oke, baik saudara yang akan kita hari ini tentang moderasi perspektif hadisnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata dari kita semua. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.